Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Mujtahidin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan membahas isu-isu dan permasalahan anak berkebutuhan khusus atau yang sering kita kenal dengan ABK dalam bidang pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Maulidia Suciati dengan NIM terakhir 129 selaku moderator sekaligus pemateri 2 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Febrianti dengan NIM terakhir 130. Saya Hardiana dengan NIM terakhir 120. Perkenalkan, nama saya Zainal Fahmi dengan NIM terakhir 122. Perkenalkan, saya Alvina Hidayati dengan NIM terakhir 134. Memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi penyajian materi. Untuk itu, saya serahkan kepada pemateri 1. Pemateri 1, saya persilahkan. Nah, pada paparan awal ini, saya ingin menegaskan terlebih dahulu fokus utama dari pembahasan kami, yaitu mengenai anak berkebutuhan khusus atau bisa disingkat dengan ABK. Nah, ABK ini adalah anak-anak yang memiliki karakteristik atau kondisi khusus yang berbeda dari anak pada umumnya, baik itu secara fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun mental. Misalnya nih, ada anak dengan gangguan penglihatan, ada juga dengan gangguan pendengaran, autisme, kesulitan belajar, atau hambatan perkembangan lainnya. Nah, mereka ini membutuhkan penanganan, pendekatan, dan fasilitas yang lebih spesifik dalam proses tumbuh kembang, terutama dalam aspek pendidikan. Nah, jadi mengapa nih isu ini menjadi sangat penting? Isu ini penting karena pendidikan adalah hak dasar bagi setiap anak tanpa terkecuali. Namun kan pada kenyataannya ABK masih seringkali mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak, baik dari segi ketersediaan sekolah inklusif, kurangnya tenaga pendidik yang memahami kebutuhan khusus, hingga sikap lingkungan yang masih cenderung diskriminatif. Jadi, melalui presentasi ini, kami ingin mengajak kita semua untuk melihat secara lebih objektif apa aja sih persoalan yang mereka hadapi, bagaimana sih kondisinya secara nyata berdasarkan data yang ada, serta upaya seperti apa yang seharusnya kita lakukan sebagai masyarakat, calon pendidik, dan bagian dari bangsa ini. Untuk memahami kondisi pendidikan ABK secara faktual, kami mengacu pada laporan statistik pendidikan tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang dilampirkan pada PPT ini. Data ini menggambarkan kondisi nyata pendidikan di Indonesia, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas. Disebutkan bahwa sebanyak 17,85% penyandang disabilitas belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Ini merupakan angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kelompok non-disabilitas yang hanya 5,4%. Artinya kan ada ketimpangan besar yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih belum inklusif secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, jika dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang berhasil dicapai oleh penyandang disabilitas hanya 5,58% yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi dan sebagian besar hanya berhenti sampai jenjang SD, yaitu sebanyak 31,66%. Bahkan masih ada sih 4,51% yang sama sekali belum pernah sekolah dan 12,4% tidak menyelesaikan pendidikan dasar yaitu SD. Dari sini kita bisa lihat
bahwa sebagian besar penyandang disabilitas yang notabene adalah bagian dari kelompok ABK belum mendapatkan hak pendidikan yang optimal. Ini juga bukan hanya soal angka, tapi juga menjadi sinyal bahwa masih ada hambatan sistemik yang harus kita pecahkan bersama. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, yaitu mayoritas penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan sampai tingkat dasar. Ini menunjukkan bahwa transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sangat terbatas dan tidak banyak ABK yang berhasil melanjutkan hingga ke SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa tantangan ABK tidak hanya terjadi di level dasar, tetapi semakin besar ketika mereka ingin naik jenjang. Yang kedua, jumlah ABK yang mengenyam pendidikan tinggi sangat kecil, yaitu hanya sekitar 5,58%. Ini menggambarkan bahwa akses terhadap pendidikan lanjutan bagi mereka sangat terbatas. Ada banyak kemungkinan penyebab, yaitu mulai dari minimnya fasilitas pendukung, tenaga pengajar yang tidak terlatih, keterbatasan ekonomi keluarga, hingga lingkungan belajar yang kurang ramah terhadap kebutuhan mereka. Yang terakhir, yaitu data ini menjadi panggilan bagi kita semua, khususnya calon pendidik, guru SD, untuk tidak hanya melihat ABK sebagai objek bantuan semata, namun sebagai subjek yang memiliki potensi besar jika diberikan kesempatan yang setara. Dengan memahami dan mengakui data ini, harapannya kita semua bisa lebih peka terhadap pentingnya pendidikan inklusif dan termotivasi untuk menjadi bagian dari perubahan yang berpihak pada anak-anak kebutuhan khusus. Pada bagian ini, saya ingin menyoroti salah satu dampak utama yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, yaitu kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pengajar yang terlatih, dan sistem pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif. Kalau kita lihat realitanya di lapangan, masih banyak sekolah yang belum siap menerima anak berkebutuhan khusus secara optimal. Nah, menurut teman-teman nih, sebagai calon guru, penting nggak sih kita mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi ini? Karena kalau bukan kita yang siap, siapa lagi yang akan memastikan setiap anak bisa belajar dengan adil? Selain akses pendidikan, anak berkebutuhan khusus juga sering menghadapi perlakuan diskriminatif dan kurang penerimaan, baik dari lingkungan sekolah maupun teman sebaya. Hal ini berdampak langsung pada kondisi psikologis mereka, terutama pada rasa percaya diri. Coba deh kalian bayangkan, kalau dari kecil sudah merasa tidak diterima, bagaimana mereka bisa berkembang dengan optimal? Sebagai calon guru, kita punya peran penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan suportif. Lalu, bagaimana nih solusinya? Salah satu upaya penting dalam peran aktif dari pemerintah adalah dalam menyelesaikan fasilitas yang sesuai dan pelatihan khusus bagi guru. Tapi, nggak hanya berhenti sampai situ ya. Kita sebagai calon guru juga harus aktif belajar lebih dalam tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus, ikut pelatihan, dan punya empati yang kuat. Nah, pendidikan inklusif tidak cukup hanya dengan aturan, tapi juga harus dimulai dari kesadaran dan kesiapan kita di ruang kelas. Selanjutnya, peran masyarakat. Teman-teman, pernah nggak sih kita berpikir bagaimana rasanya jadi anak yang berbeda?
lalu tidak diterima oleh lingkungan. Nah, disinilah pentingnya sikap inklusif dan empati dari masyarakat. Anak berkebutuhan khusus juga manusia. Mereka berhak diterima, didengar, dan dihargai. Tapi siapa yang punya peran? Kita semua, yang masyarakat luas juga memegang peran dalam membentuk lingkungan yang inklusif dan suportif. Apa sih yang bisa dilakukan masyarakat? Satu, kita bisa mengedukasi tentang kesetaraan. Masyarakat harus tahu bahwa ABK punya potensi dan hak yang sama seperti anak lainnya. Kita bisa bantu dengan menyebarkan informasi lewat percakapan sehari-hari, komunitas warga, atau juga media sosial. Yang kedua, kita bisa menghentikan stigma negatif. Kadang, ABK itu dilabeli dengan kata aneh atau nakal. Padahal ya, itu bukan karena mereka nakal, tapi karena punya kebutuhan khusus yang berbeda. Tugas kita adalah menghapus stigma itu. Tunjukkan bahwa mereka juga bisa hebat, asal didukung dengan cinta dan pemahaman. Yang ketiga yaitu memberi ruang partisipasi. Ajak ABK ikut dalam kegiatan sosial. Misalnya nih, lomba 17 Agustusan. Jangan dikucilkan, justru libatkan mereka. Karena inklusi artinya memberikan kesempatan yang sama, bukan sekadar membiarkan mereka ada di pinggir. Kesimpulannya, jika masyarakat membangun budaya saling mendukung dan saling peduli, ABK akan merasa diterima dan mampu berkembang secara optimal. Selanjutnya, peran sekolah. Mengembangkan budaya sekolah yang inklusif. Teman-teman, coba bayangkan, sekolah seperti rumah kedua kita. Harusnya, semua anak itu merasa aman dan diterima di rumah itu, termasuk ABK. Sekolah inklusi bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat untuk bertumbuh, bermain, dan bersosialisasi tanpa takut dikucilkan. Lalu, bagaimana sih cara sekolah membangun budaya inklusif? Satu, yaitu budaya ramah yang terbuka. Sekolah harus menanamkan nilai toleransi dan empati sejak dini. Mulai dari hal kecil, misalnya nih, menyapa dengan ramah, tidak mengolok-olok teman, hingga memberikan ruang dialog yang positif. Yang kedua, pelatihan untuk guru dan siswa. Guru itu perlu berlatihan tentang karakteristik dan strategi pembelajaran untuk anak ABK. Siswa lain juga perlu diedukasi agar tidak bingung atau bahkan menjauhi temannya yang berbeda. Itu bisa lewat karakter atau aktivitas kelompok yang inklusif. Selanjutnya, aturan tegas anti-bullying. Sekolah harus punya komitmen melindungi ABK dari perundungan dan diskriminasi. Peran guru, kepala sekolah, hingga orang tua perlu bersinergi dalam menciptakan sekolah yang nyaman dan aman. Kesimpulannya, sekolah yang inklusif bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat semua anak merasa dimiliki dan dihargai, apapun latar belakang mereka dan kebutuhan mereka. Peran sekolah selanjutnya adalah mewujudkan sistem belajar yang adaptif. Selain lingkungan, sistem belajar juga harus bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing anak, karena setiap anak belajar dengan cara yang berbeda. Maka, sekolah harus siap beradaptasi, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Apa itu sistem belajar adaptif dan bagaimana penerapannya? Yaitu, satu, bisa kurikulum yang fleksibel. Kurikulum tidak bisa satu ukuran untuk semua. Untuk ABK, guru harus mampu menyederhanakan materi atau metode penyampaian agar sesuai dengan kemampuannya. Tujuannya bukan sekadar hanya mengejar nilai, tapi membangun pemahaman yang bermakna. Selanjutnya, yang kedua adalah guru pendamping khusus. Hadirnya guru pendamping sangat membantu ABK mengikuti pelajaran di kelas. Mereka memberikan pendekatan individual yang sesuai,
serta menjembatani interaksi ABK dengan guru dan teman-temannya. Yang ketiga, metode multisensori. Belajar itu tidak hanya lewat buku. Anak-anak bisa diajak bernyanyi, bermain peran, menyusun gambar, atau bergerak. Ini itu akan membantu ABK atau anak berkebutuhan khusus menyerap informasi dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Dengan sistem belajar yang adaptif dan penuh dukungan, semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, bisa mencapai potensi terbaiknya. Yang selanjutnya, untuk memahami peran sekolah lebih konkret, berikut kita bahas studi kasus yang terjadi di dunia pendidikan inklusif. Studi kasus yang pertama yaitu kesulitan siswa ABK beradaptasi di sekolah inklusif. Pada studi kasus pertama ini, kita melihat bagaimana siswa anak berkebutuhan khusus masih menghadapi berbagai tantangan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah inklusif. Beberapa permasalahan yang dialami antara lain, yang pertama, siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, sehingga mereka sering tertinggal dalam mengikuti pelajaran di kelas reguler. Yang kedua, mereka juga menghadapi hambatan dalam berinteraksi sosial dengan teman sebaya, yang membuat proses sosialisasi berjalan kurang optimal. Yang ketiga, keterbatasan jumlah guru pendamping khusus atau GPK membuat tidak semua siswa ABK mendapatkan pendampingan maksimal yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keempat, karena keterbatasan pendampingan serta minimnya pemahaman guru reguler terhadap kebutuhan khusus, banyak siswa ABK yang akhirnya merasa terisolasi dalam proses belajar, baik secara akademik maupun sosial. Semua tantangan tersebut menunjukkan pentingnya perhatian khusus dalam penerapan sistem inklusif agar kebutuhan setiap siswa benar-benar dapat terpenuhi. Studi kasus yang kedua yaitu kesulitan guru dalam merancang pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Permasalahan datang lagi dari sisi guru dalam menyiapkan pembelajaran yang tepat bagi siswa ABK. Guru mengalami kesulitan karena RPP yang digunakan masih mengikuti kurikulum umum, sehingga belum banyak penyesuaian yang memperhatikan kebutuhan individual siswa ABK. Selain itu, keterbatasan media pembelajaran dan minimnya alat bantu belajar juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran inklusif. Tidak hanya itu, sebagian guru juga masih minim pelatihan mengenai strategi pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus, sehingga mereka merasa kesulitan mengelola kelas yang sangat heterogen. Akibatnya, banyak guru yang akhirnya merasa terbebani dalam melaksanakan pembelajaran inklusif secara optimal. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi aksi nyata. Sebagai solusi dari permasalahan yang muncul pada kedua studi kasus tadi, ada beberapa rekomendasi aksi nyata yang bisa diterapkan. Di antaranya, yang pertama, pelatihan guru, yaitu dengan mengadakan pelatihan khusus agar guru memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan beberapa pembelajaran inklusif. Yang kedua, dukungan penyediaan alat bantu, yaitu menyediakan media pembelajaran dan teknologi asistif yang dapat membantu siswa ABK dalam proses belajarnya. Dan yang terakhir yaitu program inklusi, yaitu dengan mengembangkan dan melaksanakan program inklusi di sekolah-sekolah agar siswa ABK bisa belajar bersama dengan teman sebayanya dalam suasana yang inklusif. Baik, untuk selanjutnya adalah kebijakan dan program pemerintah. Yang pertama, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah kebijakan pendidikan yang memberikan kesempatan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus untuk menyandang pendidikan di sekolah yang reguler. Pemerintah Indonesia mendorong seolah-olah untuk menjadi sekolah inklusi, menyediakan guru pendamping khusus, serta menyesuaikan kurikulum dan sarana belajar agar semua siswa bisa belajar secara optimal tanpa diskriminasi. Oke, yang kedua,
layanan kesehatan. Pemerintah menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warga, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Layanan kesehatan ini mencakup akses layanan yang terjangkau, ramah disabilitas, serta penyediaan alat bantu dan rehabilitasi medis. Oke, yang ketiga, perlindungan sosial dan hukum. Kelompok rentan mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah juga memberikan dukungan sosial berupa bantuan langsung, jaminan sosial, serta advokasi hukum, khususnya bagi anak-anak lansia, korban kekerasan, dan penyandang disabilitas. Kemudian yang keempat, aksesibilitas dan kesetaraan. Aksesibilitasi di sini mencakup kemudahan bagi semua orang dalam menggunakan fasilitas umum, layanan, dan teknologi tanpa hambatan. Pemerintah mengatur agar bangunan, transportasi, dan informasi dapat diakses oleh penyandang disabilitas, serta menjamin kesetaraan, kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi sosial. Baik, untuk selanjutnya yaitu rekapitulasi sekolah luar biasa yang ada di daerah Bangkalan atau di sekitar Kabupaten Bangkalan. Yang pertama ada Sekolah SLB Negeri Kelian Bangkalan. Alamat Jalan Raya Kelian nomor 18, Kelian Socah, Bangkalan, Jawa Timur. Kemudian yang kedua SLB Samudra Tera Athena. Alamat Masaran Tengah, Masaran, Raga, Bangkalan, Jawa Timur. Baik, terus selanjutnya ada kisah inspiratif dari Bapak Untung. Kisah inspiratif dari Bapak Untung ini sudah banyak beredar dalam sosial media dan menjadi viral. Jadi, kisah Pak Untung ini membuktikan bahwa disabilitas bukan halangan untuk berkarya dan menginspirasi. Jadi, mengaca dari kisah inspiratif Pak Untung ini, meskipun beliau penyandang disabilitas, tidak bukan berarti beliau itu menyerah untuk berkarya dan menginspirasi semua orang. Oleh karena itu, beliau eh, Pak Untung ini terus berkarya dan menginspirasi semua orang melalui kisahnya. Kemudian yang kedua, dengan semangat kerja keras dan dedikasi, seseorang dapat menjadi pelita bagi orang lain, tak peduli apapun keterbatasan yang dimiliki. Jadi, dengan semangat kerja keras dan dedikasi, seseorang itu akan menjadi pelita bagi orang lain. Maksudnya di sini, eh, kita sebagai seorang guru itu harus tetap semangat, bekerja keras dan dedikasi. Karena kita seorang guru itu akan menjadi pelita dan contoh bagi siswa kita dan juga bagi untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, Pak Untung ini adalah contoh nyata bahwa pendidikan dan ketulusan mengabdi tidak mengenal batas fisik. Oke, jadi dari kisah inspiratif Pak Untung ini dapat kita berkaca bahwa seorang guru itu harus selalu bersemangat eh, dan tidak menyerah untuk terus berkarya dan menginspirasi dan juga menjadi pelita bagi orang lain. Apalagi kita sebagai seorang guru itu akan menjadi contoh untuk murid kita ke depannya. Oke, jadi kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus atau ABK ini masih menghadapi banyak kendala di dunia pendidikan, seperti kurangnya fasilitas, guru khusus, dan dukungan lingkungan. Maka dibutuhkan peran aktif dari masyarakat, pemerintah, dan sekolah agar ABK bisa mendapatkan pendidikan yang adil dan layak. Dengan kerjasama semua pihak, pendidikan inklusif dapat terwujud dan setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi, dalam eh, dan implementasi nyata dalam secara nyata bahwa ABK ini sesungguhnya masih kesulitan menghadapi di dunia pendidikan. Seperti misalnya dalam sekolah itu kekurangan
fasilitas. Kenapa? Karena kebanyakan eh, kadang dari sekolah yang reguler atau umum itu kadang tidak menyediakan fasilitas khusus untuk ABK ini. Sedangkan ketika kita eh, melihat SLB atau sekolah luar biasa itu terbatas untuk fasilitas untuk ABK ini karena memang mereka khusus untuk ABK ini. Jadi eh, untuk murid ABK sendiri itu akan kesulitan mendapat fasilitas karena memang sudah penuh gitu. Baik seperti guru khusus dan dukungan lingkungan juga. Oke, eh, Teman-teman, itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan menjadi bekal bersama, terutama dalam memahami peran guru dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Ke pasar beli semangka, jangan lupa beli pepaya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.